Selanjutnya teman-teman sekalian adalah yang keempat dari manaqib, ya, dari keutamaan Sa'ad radhiyallahu anhu. Setelah tadi yang pertama hadis Nabi SAW bahwasanya arsy-Nya Allah goncang dan seterusnya. Kemudian perkataan yang mulia di perang Badar sehingga terjadi peperangan Badar mendukung. Kemudian yang ketiga tadi adalah kejadian Ghatafan dan juga kejadian Quraidah. Ini sebenarnya kita bisa jadikan poin-poin sendiri ya, tapi saya masukkan saja. Kemudian poin yang keempat adalah bagaimana kemuliaan diri dan yang sifatnya abadi dan kemuliaan yang dikenang oleh kaum muslimin pada saat mati karena bergeraknya arsy Allah. Ini kita lihat, dan juga dipikulnya jenazahnya oleh para malaikat. Ini ada kisahnya di halaman 145 sampai 148. Saya akan bacakan riwayatnya teman-teman sekalian. Nabi SAW di sana dikatakan oleh penulis pada saat melihat jenazah Sa'ad, dia berkata, Nabi SAW bersabda, jazakallahu khairan min sayyidil kaum faqad anjazta ma wa'adtahu wa la yunjizannakallahu ma wa'adaka. Sekali kau ambil keputusan maka mereka semua patuh. Engkau telah menunaikan apa yang telah engkau janjikan, niscaya Allah akan menunaikan apa yang dia janjikan kepadamu. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'ad. Arsy-Nya Ar-Rahman bergoncang karena kematian Sa'ad bin Mu'ad. Asma binti Yazid radhiyallahu anha berkata, ketika Sa'ad bin Mu'ad wafat, ibunya menangis. Maka Nabi SAW bersabda, ala yarka'u dam'uki wa yadhhabu huznuki fa inna ibniki awwalu man dahikallahu lah wahtazza lahul arsh. Mengapa air matamu tidak berhenti dalam kesedihan wahai ibunya Sa'ad? Sementara anakmu adalah orang yang paling pertama Allah tersenyum padanya, ya. Dan juga arsy-Nya Allah bergoncang karena meninggalnya. Al-Haythami menyebutkan dalam Majma' dan juga At-Tabarani dan rawi-rawinya semuanya sahih, dan Al-Hakim juga Adz-Dzahabi mensahihkannya. Ulama lain juga berkata yang dimaksud dengan bergoncang arsy-Nya Allah adalah bergoncangnya para pemikulnya dari kalangan malaikat dan malaikat-malaikat lain. Di sini mudhaf atau kata yang disandarkan tidak disebutkan yaitu malaikat pemikul arsy, tetapi memang ini pendapat di antara ulama yang mengatakan. Yang lain juga berkata yang dimaksud dengan bergoncang sini adalah kebahagiaan dan penerimaan, di antaranya perkataan orang-orang Arab yang berkata fulanun yahtazzu lil makarimi. Fulan bergerak karena kemuliaannya. Bukan berarti badannya yang bergoyang atau bergerak, tetapi maksud mereka adalah ketenangan fulan kepadanya dan kecenderungan kepadanya. Dan ini pendapat-pendapat ulama. Al-Harbi juga berkata, ini adalah bahasa kinayah atau kiasan yang mengungkapkan luar biasanya kematian Sa'ad. Orang-orang Arab biasa menisbatkan sesuatu yang besar kepada sesuatu yang paling besar, sehingga mereka berkata, bumi menjadi gelap ketika kematian fulan dan kiamatnya sudah tiba. Maksudnya orang Arab biasa berbicara begitu. Kalau ada orang punya kedudukan yang besar, maka mereka mengatakan bumi jadi gelap dengan matinya orang ini, atau seakan-akan kiamat sudah terjadi, ya, karena dianggap orang ini punya kedudukan. Ini juga bisa berarti maknanya. Imam Adz-Dzahabi berkata rahimahullah, arsy adalah makhluk yang ditundukkan. Jika Allah menghendakinya untuk bergoncang, maka ia bergoncang dengan kehendak Allah. Allah memberikan kepadanya rasa cinta kepada Sa'ad, sebagaimana Allah memberikan perasaan kepada Uhud terhadap kecintaan Nabi SAW. Ya. Jadi pendapat Imam Adz-Dzahabi Allahu alam yang lebih banyak cenderung dipegangi oleh para ulama, bahwasanya memang bergetarnya arsy Allah ini ya karena Allah Subhanahu wa taala menginginkannya bergoncang, bergerak pada saat itu, dan itu karena rasa cinta kepada Sa'ad, ya. Sebagaimana firman Allah, penulis mengatakan di sini diangkat surah Saba ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonir ya jibali awwibi ma'ah. Sebagaimana Allah berfirman tentang Daud, wahai gunung-gunung bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Padahal kita tahu gunung-gunung tidak bisa bertasbih, tapi kuasa Allah SWT Allah bisa melakukan itu. Kemudian juga dikatakan surah Al-Isra ayat 44, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ard, al-ayat. Langit yang 7 dan bumi juga bertasbih kepada Allah. Padahal kita tidak pernah bisa mendengarkan tasbih tersebut. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 44 juga dikatakan, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu kecuali ia bertasbih dengan memujinya.
Di dalam Sahih Bukhari, Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, kami mendengar tasbih makanan yang sedang dimakan, dan ini adalah bab yang sangat luas. Dalam arti kata teman-teman sekalian, kita hanya mau menekankan bahwasanya memang kalimat daripada bergetar arsy-Nya Allah ini tidak ada satupun perkataan di sini dari para ulama yang mengatakan Allahnya yang bergetar, gitu kan? Karena tidak mungkin kita mengucapkan kalimat ini, tidak santun kepada Allah SWT. Tapi arsy adalah ciptaan Allah. Dan sudah diberikan tadi gambaran, bisa karena perintah Allah, bisa karena kecintaan arsy kepada Allah, bisa karena apa saja ya. Mungkin pemikul arsy yang bergoncang karena malaikat-malaikat itu mencintai Sa'ad dan seterusnya. Dan dalam satu riwayat Ibnu Umar meriwayatkan, dinisbatkan kepada Nabi SAW, dikatakan Nabi SAW bersabda, ihtazzal arsyu li hubbi liqa'illahi Sa'ad. Arsh bergoncang karena mencintai perjumpaan Allah dengan Sa'ad, dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan Hakim, dan beliau mensahihkannya. Dan Allah alam, kesimpulan dari semua apa yang disampaikan ini, yang lebih kuat adalah pendapat yang dipegangi oleh para ulama yang terakhir sekali, bahwasanya dikatakan arshnya Allah bergoncang karena mencintai, karena Allah mencintai menjumpai Sa'ad radhiyallahu anhu. Baik, ini adalah kejadian manaqib. Kemudian juga manaqib yang lain, yang kelima adalah masalah hadirnya malaikat pada saat dia meninggal untuk mengurus jenazahnya dan memikul jenazahnya. Disebutkan dari Mahmud bin Labib radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika tulang lengan Sa'ad terkena anak panah, lalu dia sakit karenanya, tadi lengan kanannya, maka mereka membawanya kepada seorang wanita yang bernama Rufaidah, yang biasa mengobati luka. Jika Nabi SAW melewati Sa'ad, beliau menyapanya, mengatakan, bagaimana keadaanmu sore ini, bagaimana keadaanmu pagi ini. Maka Sa'ad menjawabnya, sampai tiba satu malam di mana kaumnya memindahkannya dan sakitnya semakin parah. Maka kaum Sa'ad pun membawanya ke Bani Abdil Ash'al di perkampungan mereka. Rasulullah SAW datang menjenguk Sa'ad, lalu dikatakan kepada beliau, kaumnya telah membawanya pulang. Maksudnya Nabi kunjungi dia di masjid, di kemah dekat masjid, tapi ternyata sudah nggak ada, dibawa pulang ke kaumnya. Lalu Nabi SAW berangkat dan kami mengikuti beliau, kata Mahmud bin Labib, beliau pun berjalan dengan cepat sampai tali sendal kami terputus karena cepatnya Nabi SAW berjalan. Jadi pada saat sudah diangkat dari kemahnya di dekat masjid, dibawa ke rumahnya di perkampungannya, Nabi SAW segera mengejar ke sana. Ada alasannya kenapa dikejar nih. Dan Nabi SAW buru-buru, sampai para sahabat karena mengejar Nabi SAW, sendal-sendal mereka terputus. Hal ini disampaikan oleh para sahabat kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, ya Rasulullah, kenapa anda buru-buru begini? Kenapa sampai begini, sampai sendal-sendal pada putus, debu-debu pada berterbangan? Maka kata Nabi SAW, inni akhafu an tasbiqana ilaihil malaikatu fatagsiluhu kama gasalat handala. Aku khawatir para malaikat mendahului kita memandikannya sebagaimana mereka memandikan Handala. Dan ini hadis sahih ya. Ini menandakan teman-teman sekalian, pada saat itu Nabi SAW sudah tahu kalau saat begitu tiba di sukunya sudah meninggal dunia. Dan Nabi SAW buru-buru, kenapa? Karena beliau ingin memandikan jenazahnya Sa'ad ibn Mu'ad. Dan beliau berkata, saya khawatir jangan sampai kalau kita telat tiba di sana malah malaikat yang mengurus jenazahnya. Di dalam sabda Nabi SAW yang lain dikatakan bahwasanya kami bertanya, kata para sahabat, kami bertanya, wahai Rasulullah, kami tidak membawa seorang mayit yang paling ringan dibandingkan dia, si Sa'ad ini. Maka kata Nabi SAW, ma yamna'uhu an yakhiffa wa qad habata minal malaikati kada wa kada lam yahbitu qattun qabla yaumihim qad hamaluhu ma'akum. Bagaimana tidak ringan jenazahnya? Jadi waktu sahabat angkat itu kayak ringan sekali. Sebagian athar menyebutkan seperti jenazah itu kalau mau dipindahkan ke tangan yang lain seperti sebuah kapas, ya, yang sangat ringan sehingga mudah pindah di pundak-pundak para sahabat. Mereka bertanya, Rasulullah, kami belum pernah mengangkat jenazah. Bagaimana kalau jenazah kemudian seperti kapas, sangat ringan, gitu kan? Seperti ini, kata Nabi SAW, bagaimana tidak ringan, sedangkan para malaikat dengan jumlah sekian dan sekian telah turun. Mereka tidak turun sebelum hari ini, mereka memikul Sa'ad bersama kalian. Dan ini bisa dilihat pun nomor 16, riwayatkan Ibnu Sa'ad dan dihasankan oleh Arnaut ya, dalam Asy-Syiar. Ada riwayat lain menyebutkan juga bahwasanya Nabi SAW bersabda, Hadal abdus salih alladhi taharraka lahul arsh wa futihat abwabus sama wa syahidahu 70,000 minal malaika lam yanzilu ilal ardi qabla dhalik laqad damma dammatan thumma ufrija anhu.
Ya, ini diriwayatkan oleh An-Nasai dalam Kitabul Janaiz.